بسم الله الرحمن الرحيم Masya Allah, mantap, mantap. Makan Ustaz dulu, apa dulu? Ya, malam ini makanan lumayan banyak. Alhamdulillah. Ada kentang, ada roti bakar ya. Lama Ustaz tidak pernah ketemu Ustaz ini. Habis umroh Ustaz ya. Alhamdulillah. Kapan lagi Ustaz rencana mau umroh ini? Rencananya insya Allah pertengahan bulan Januari. Januari Ustaz ya. Ngomong-ngomong nih Ustaz, bentar lagi tahun baru nih Ustaz. Nah, biasanya tahun baru ini kan berbagai macam pertanyaan lah. Nah, ini anak mau nanya nih Ustaz. Mumpung ada Ustadz ini kan, jarang-jarang bisa ngobrol-ngobrol sama Ustadz lagi nih. Gimana Ustadz hukumnya kita memberikan ucapan selamat tahun baru Ustadz? Ya, kepada sesama muslim atau non muslim Ustadz. Ya. Ucapan selamat ya. 6 Ustadz. Jadi pada dasarnya ucapan selamat itu suatu hal yang mubah. Suatu hal yang mubah, dia akan berubah hukumnya apabila di dalamnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka kita lihat ya, tentang bagaimana tahun baru itu. Apabila kita melihat ya, daripada sejarah tahun baru, maka di situ merupakan suatu perayaan orang Romawi, di mana orang Romawi mereka mempersembahkan suatu perayaan kepada salah satu dewa mereka yang bernama Dewa Janus. Jadi di mana Dewa Janus itu memiliki 2 muka, satu di depan, satu di belakang. Jadi menggambarkan tentang masa lalu dan menggambarkan tentang masa depan. Artinya memiliki makna pergantian tahun di situ. Makanya tadinya ucapan selamat itu satu hal yang mubah. Ketika di dalamnya terjadi penyimpangan, di mana ucapan selamat itu ternyata merupakan salah satu ucapan perayaan sejarah dari bangsa Romawi di mana mereka mempersembahkan dewanya, maka ucapan tersebut menjadi terlarang. Jadi ucapan selamat tahun baru baik kepada muslim ataupun muslim maka termasuk perbuatan yang terlarang ya, karena itu tadi kayak mengiyakan tentang persembahan orang Romawi terhadap dewa mereka. Kalau gini Ustaz berarti kalau kita hukum ikut merayakan tahun baru itu gimana? Mengucapkannya kan sudah nggak boleh. Berarti hukum merayakannya pun sama, artinya nggak boleh juga mengiyakan tentang perayaannya orang Romawi tadi ya, persembahan mereka terhadap dewa mereka. Karena setiap perayaan itu mesti memiliki latar belakang, termasuk tahun baru tadi. Itu memiliki latar belakang di mana orang Romawi mempersembahkan dewa mereka yang bernama Dewa Janus. Jadi ketika kita mengikuti perayaan tahun baru, ya sama saja kita mengiyakan tentang persembahan orang Romawi terhadap dewa mereka. Ya demikian. Tasabuh berarti Ustaz ya? Ya termasuk tasabuh. Ya? Ya, mungkin ya kita sudah sering dengar hadis. Tasabuh biqaumin fa huwa minhum. Karena siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian daripada mereka, seperti mereka tadi. 6 Terus gini Ustaz, bagaimana
kan ada ada anggapan orang yang mengatakan bahwa kalau kita merayakan tahun baru itu katanya murni adat istiadat. Gimana itu? Itu benar kah? Adat istiadat atau gimana? Ya, itu tadi dikembalikan, ternyata ucapan tahun baru itu bukanlah adat istiadat, ternyata ada sejarahnya. Ada sejarahnya satu. Oh ya betul. Tadi Iya tadi. yang telah kita sampaikan ya. Berarti perbuatan baik itu perayaan, ucapan itu bukan bagian daripada adat istiadat, melainkan ada sejarah dalam ucapan tersebut dan dalam perayaan tersebut. Berarti klaim orang yang mengatakan bahwa itu adat istiadat itu tidak benar saja. Berarti Ya, harus. karena ada Iya sejarahnya sejarahnya benar. tadi. Benar. Berarti orang yang merayakan itu gimana Sat? Ya tadi kembali lagi, Oh, iya. berarti kan dia mengiyakan dan menyerupai orang tersebut. Iya betul. Perbuatan orang-orang kafir, bisa dibilang seperti itu. Allahu a'lam. Apaan Sat yang sambil makan Sat? Oh, ya, boleh. Masya Allah, ini banyak. Boleh Sat nanya lagi nih Sat ya? Boleh. Sambil nanya lagi Sat, sambil makan. Sebenarnya sambil kurang makan adab sih dulu Sat ini. Sambil nanya sambil makan kan kayaknya kurang adab itu. Ya kan, Tapi memang momennya lagi santai. betul. Nah, ini lagi Sat, Pak. Gimana hukumnya Sat? Kalau kita jalan-jalan pas tahun baru Sat, pas malam tahun baru kita jalan-jalan Sat. Jalan-jalan mungkin kita jalan-jalan bawa mutar-mutar nyari makan sama istri sama anak. Tapi pas berkenan juga ada lagi orang ngerayakan ini kan. Itu gimana tuh? Jadi kalau antum keluar bersama istri antum memang murni untuk cari makan, yaitu layaknya hari-hari biasa antum. Tidak ada perserikatan antara antum dengan tahun baru atau keikutsertaan antum dengan perayaan tahun baru. Tapi ketika antum berniat memang keluarnya ingin menyaksikan tahun baru, yaitu sama saja antum ingin menyaksikan yang namanya tahun baru. Ya seandainya seorang muslim tidak demikian, karena seorang muslim itu sebagaimana di dalam sebuah firman Allah disebutkan alladzina la yashhaduna az-zur. Orang muslim adalah tidak menyaksikan kepalsuan, kedustaan yang demikian, kemungkaran yang demikian, tidak ikut menyaksikan perayaan yang demikian. Itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim, la yashhaduna az-zur, tidak menyaksikan kedustaan, tidak menyaksikan segala bentuk kemungkaran. Berarti betul-betul nggak boleh saja. Menyaksikan ya berarti dia ikut serta dalam hal perayaan tersebut. Betul. Nah ini satu lagi pertanyaan. Ya. Gimana hukumnya jualan pas tahun baru? Ini contohnya Ustaz ya. Kan ada ikhwan nih, misalkan dia memang jualan roti, kan? Tiba-tiba ada nih orang mesan roti. Tapi kita nggak tahu nih, yang jualnya nggak tahu bahwa rotinya itu untuk dia merayakan tahun baru. Sementara kan yang jualnya nggak tahu nih Ustaz. Itu gimana dia? Dia kena kah? Atau gimana tuh Ustaz? Jadi orang yang jualan, yang memang biasa jualan, seumpama misal dia jualan memang punya lapak, di depannya ada orang melakukan hal-hal yang demikian, dia beli. Ya. Artinya memang dia tidak ingin membantu, tapi memang dia jualan. Maka itu berbeda hukumnya dengan orang yang nggak pernah buka jualan lapak, tiba-tiba malam tahun baru buka lapak. Ya. Nah, itu beda. Kalau memang yang dia memang murni, memang penjual, penjual roti bakar, martabak atau yang lain sebagainya, di malam tahun baru, tapi memang sebelumnya dia juga jualan, yaitu hukumnya mubah, boleh saja. Ya. Berbeda halnya ketika ada orang yang nggak pernah jualan, nggak pernah buka lapak, tapi memanfaatkan momen tahun baru dengan jualan, ya, maka itu khawatir terjerumus kepada ta'awun alal itsmi wal udwan. Iya. Dia saling tolong menolong dalam acara ya Ustaz. Dalam dosa dan dari pelanggaran syariat seperti itu. Orang yang menyengaja jualan, apalagi jualnya pernak-pernik tahun baru, jagung, kemudian jagung atau jualan malam tahun baru yang tadinya dia nggak jualan, maka khawatir terjerumus. Tapi gini Ustaz, misalkan
kan jagung nih, jagung pasti otomatis kan ramainya di tahun baru aja nih Ustaz misalnya. Karena biasanya gini, orang yang jual jagung itu, Hmm. karena orang yang penanam itu dia hafal Iya. kapan berapa bulan itu jagung akan Hmm. panen. Hmm. Ya. Biasanya jagung itu panen per 3 bulan. Iya. Setelah dia memanfaatkan sebelum tahun baru dia sudah nanam jagung, Heeh. berarti dia mungkin nanam jagungnya di 3 bulan sebelum tahun baru. Berarti itu kan sama saja dia memang menargetkan untuk jualan di malam tahun baru. Atau itu termasuk hukumnya saling menolong dalam kemungkaran, dalam kedustaan, dalam pelanggaran syariat. Tapi kalau jualan yang lain nggak apa saja, mungkin kayak jual ayam kan, karena kan Dia memang jualan. ya karena gini Sat, karena di malam tahun baru kan bukan bakar jagung aja, bakar ayam bakar kan juga kan. Nah, itu kan berarti aman-aman aja. Kalau ayam bakar nggak apa berarti Sat ya? Ya intinya kalau jualannya memang setiap hari itu tidak masalah. Oh, Masya Allah. Nah Sat, Masya Allah. Jadi nasihat ana ya buat antum, buat teman-teman. Nah Sat. Ketika di momen-momen seperti itu atau momen tahun baru, ya, maka meninggalkan kemungkaran itu justru tentu lebih baik. Ya. Tidur antum untuk meninggalkan suatu kemungkaran itu bisa jadi tidur yang bernilai pahala. Ya. Karena disebutkan oleh salah seorang imam, innal mubaha idza qasada bihi wajhullah sara ta'ah wa yutabu alaihi. Sesungguhnya suatu hal yang mubah ketika dimaksudkan, ditujukan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, mengharapkan wajah Allah, maka dia menjadi bentuk ketaatan yang dengannya dia mendapatkan pahala. Ketika dia tidur dengan niat untuk meninggalkan segala bentuk kemungkaran, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, maka tidurnya itu bisa bernilai pahala. Jadi tidurnya orang yang di malam tahun baru bisa jadi bernilai pahala. Ketika bertujuan untuk berupaya meninggalkan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan. Jadi gitu. Masya Allah Sat. Nah Sat, jazakallah khair Sat, nasihatnya Sat, Masya Allah. Karena senang sekali nih Sat bisa duduk lagi sama Ustaz. Kita ini jarang Sat ngobrol-ngobrol serius Sat. Baru kayaknya ini ngobrol serius atau ngobrol santai? Serius ini Sat, serius tapi santai. Sampai santai gitu Sat. Soalnya biasanya kita kan lebih sering bercanda Sat. Apa Sat ya? Aduh Masya Allah. Jazakallah khair Sat.